Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur karena Tuhan menuntun dan menyertai kita satu minggu yang telah berjalan, dan kita ada di akhir pekan ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat satu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, renungan firman Tuhan malam hari ini berbicara tentang Daniel dan juga orang-orang yang ada di dalam pemerintahan Raja Darius. Mereka iri kepada Daniel karena Daniel akan diangkat oleh raja untuk menduduki pemerintahan Raja Darius pada waktu itu. Dan pemerintahan yang ada itu adalah pemerintahan yang sangat penting bagi kerajaan dari Raja Darius. Ada orang-orang yang tidak senang dengan hal itu, dan pada akhirnya mereka mencari-cari kesalahan Daniel, tetapi mereka tidak menemukannya. Dan satu yang mereka temukan adalah dakwaan kepada Daniel dalam hal ibadahnya kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, orang-orang melihat bahwa ibadah Daniel itu bisa diangkat menjadi sebuah dakwaan, sebuah kesalahan. Orang-orang yang ada pada waktu itu berusaha untuk menjatuhkan Daniel dalam hal ibadahnya dan membuat undang-undang untuk ditandatangani oleh raja, satu perintah larangan bagi orang yang menyembah kepada dewa lain selain kepada raja. Waktu surat larangan itu dibacakan dan didengar oleh Daniel, pergilah ia ke rumahnya. Kalau orang lain melihat bahwa ibadah Daniel adalah sebuah kesalahan yang bisa didakwahkan, bagi Daniel ibadahnya adalah hal yang paling penting dalam kehidupan Daniel. Ketika didengar bahwa aturan itu, larangan itu telah disampaikan, Daniel langsung pergi untuk berdoa, berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dia lakukan. Inilah yang menjadi alasan orang-orang mendakwa dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kesungguhan kita untuk beribadah, mencari Tuhan, memuji Tuhan, berlutut dan berdoa hari-hari ini adalah satu tindakan yang penting. Meskipun ada orang-orang mungkin yang menilai hal itu salah, sekarang harus bertindak. Apa yang harus dilakukan? Karena Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, Daniel bisa bertindak untuk mencari pembelaan karena Raja Darius menyesal ketika tahu bahwa Daniel adalah seorang yang telah melanggar aturan yang telah dibuat. Dia bisa mendapatkan pembelaan, tetapi Daniel tidak melakukan hal yang demikian. Daniel datang kepada Tuhan, bersujud dan menyembah kepada Tuhan. Mungkinkah ada orang-orang yang menilai apa yang kita lakukan merupakan sebuah kesalahan? Berdoa, beribadah, mengikuti persekutuan terus-menerus, apa yang akan kita temukan? Bapak Ibu Saudara, Daniel mendapatkan kekuatan. Daniel merasakan pertolongan Tuhan dalam persekutuannya dengan Tuhan. Baik dalam kehidupan sebelum larangan itu dibuat, setelah larangan itu dibuat, bahkan sampai Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Malam hari ini, mari kita merenungkan bersama-sama. Kita diteguhkan lewat firman Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan tidaklah sia-sia. Apapun yang kita kerjakan dan orang lain menilai seperti apa ibadah yang kita lakukan, mari tetap terus datang menyembah Tuhan. Yakinilah bahwa di sanalah kita mendapatkan kekuatan. Di sanalah kita mendapatkan pertolongan. Di sanalah kita mendapatkan penghiburan.
Bahkan di sanalah kita akan melihat mujizat Tuhan nyatakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang akan melihat Tuhan lewat kehidupan kita. Saat kita mengalami pergumulan, persoalan, dan kita datang kepada Tuhan, mujizat Tuhan nyatakan. Di sana ada pengagungan akan Tuhan. Bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita akan mengakui keberadaan Tuhan yang kita sembah. Mari kita bersama-sama berdoa di hari-hari yang semakin sulit, bencana alam terjadi di mana-mana, kesulitan terjadi di mana-mana. Mari bawa keluarga kita datang kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, agar kita semakin hari semakin dikuatkan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, malam hari ini kami sudah boleh merenungkan firman Tuhan. Tolonglah setiap kami ya Tuhan untuk terus membangun persekutuan dengan Engkau lewat ibadah-ibadah yang kami ikuti, pujian dan penyembahan, lewat setiap doa-doa yang kami naikkan kepadamu. Biarkan kami membawa keluarga kami untuk juga datang bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seperti apapun orang-orang menilai kami saat kami beribadah kepada Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa persekutuan kami dengan Tuhan akan membawa banyak orang diberkati, akan membawa orang-orang untuk menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di masa-masa sulit ini, di masa-masa di mana kami mengalami begitu banyak pergumulan, bencana alam, kesulitan kehidupan, biarkan kami boleh menjadi saksi Kristus, sehingga ada semakin banyak orang yang boleh dimenangkan lewat situasi dan keadaan-keadaan sulit ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami orang-orang percaya untuk terus bertahan di tengah-tengah kesulitan ini, berharap kepada Tuhan, dikuatkan lewat firman Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat. Kami mengucap syukur, menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam istirahat malam hari ini. Besok kami mempersiapkan diri untuk beribadah menyembah Tuhan dalam ibadah minggu. Tuhan memberkati kami. Ini doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian renungan akhir pekan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.